Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dodi Sujatmiko. Di sini saya akan membuat video micro teaching untuk seleksi asisten praktikum struktur data. Di sini saya akan menjelaskan pointer dan juga link list. Bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama yang perlu diingat dari sebuah pointer, yaitu pointer adalah sebuah variabel yang bertujuan untuk menyimpan sebuah alamat dari variabel lain. Nah, di sini perlu diingat bahwa pointer itu sama seperti variabel lain, seperti variabel biasanya. Yang membedakan adalah ketika variabel biasa itu menyimpan sebuah value, nah di pointer ini variabelnya menyimpan alamat ke variabel lain. Nah, di sini contohkan ketika kita membuat variabel itu kan ada tiga hal yang terjadi. Yang pertama yaitu kita memberikan nama pada sebuah variabel. Mungkin bisa dicontohkan di sini dengan nama X. Nah, di variabel X ini mungkin ini saja. Nah, di variabel X ini kita memberikan value, mungkin integer ya. Mungkin kita akan memberikan value 4. Nah, di sini nanti ketika kita membuat sebuah variabel, jadi mesin atau OS itu akan memberikan alamat. Nah, kita di sini akan diberikan RAM yang kosong oleh OS ya, sudah diberikan. Di sini alamat dalam bentuk hexa. Untuk nilainya itu random sesuai lokasi di mana RAM mempunyai ruang. Nah, di sini kita contohkan dengan 1. Lalu pada posisi 1 ini kita menyimpan value 4. Ini untuk variabel biasa. Nah, di sini saya akan buat variabel pointer ya. Di sini di pointer mungkin dengan nama kalau pointer itu menggunakan bintang. Jadi mungkin kita akan menggunakan nama pointer. Di variabel pointer ini perlu diingat bahwa sama seperti variabel-variabel biasanya, variabel pointer juga mempunyai alamatnya sendiri. Di sini kita mungkin contohkan dengan 5. Gitu. Nah, berbeda dengan variabel biasanya, ketika menyimpan sebuah value 4 di pointer, itu yang disimpan bukan sebuah value, akan tapi sebuah alamat. Nah, di sini kita misalkan pointer ini akan menunjuk sebuah variabel lain ya. Nah, di sini contoh akan menunjuk X. Di sini dia akan berisi 0. Artinya dia menunjuk variabel X yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa perbedaannya yaitu ketika variabel biasa berisi nama, alamat dan value. Di sini pointer berisi nama juga, alamat juga, akan tapi value-nya itu bukan sebuah value seperti variabel biasa ya, tapi isinya adalah sebuah alamat menuju ke variabel lain. Nah, itu untuk pointer. Nah, mungkin untuk melihat bagaimana di dalam kode ya. Di sini kita membuat intx seperti tadi, value 4. Lalu kita membuat integer pointer. Di sini jangan lupa menggunakan bintang. Nah, untuk bintangnya itu bisa ditempelin di integernya atau di pointernya juga bisa, itu sama aja. Lalu
Nah, di sini kita mengassign alamat dari X itu menggunakan dan X itu artinya alamat dari X. Kita masukkan ke dalam variabel pointer yang artinya sekarang pointer menunjuk alamat X. Lalu kemudian kita cout untuk X. Nah, ini variabel biasa. Untuk mengaksesnya kita hanya perlu memberikan variabelnya, nama variabel. Lalu untuk berikutnya yaitu untuk pointer, untuk menunjukkan nilai variabel yang ditunjuk itu kita akses dengan bintang. Nah, di sini bisa dilihat di sini X dia akan menggunakan 4, lalu bintang pointer itu artinya ketika kita memberikan cout bintang pointer itu artinya program akan melihat variabel yang ditunjuk oleh sebuah pointer, lalu kemudian melihat value yang dibawa oleh variabel yang ditunjuk tersebut. Di sini akan keluar 4 ya. Lalu berikutnya yaitu ini tadi yang seperti saya katakan di atas, untuk mengakses alamat dari X bisa menggunakan lambang dan. Nah, di sini dan X itu alamat dari X menggunakan hexa sesuai dengan alamat memori yang diberikan oleh operating system. Nah, di sini ya, ketika kita cout pointer itu isinya adalah alamat dari variabel yang ditunjuk oleh pointer yang kita buat. Itu saja untuk pointer. Semoga dapat dipahami. Lalu kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu linked list. Nah, di dalam linked list ini adalah sebuah atau salah satu implementasi yang memanfaatkan benefit dari pointer di atas tadi. Jadi di dalam linked list ini untuk gunanya yaitu menggunakan, jadi linked list ini adalah sebuah array, bukan sebuah array tapi digunakan mirip sebuah array, yaitu menyimpan sebuah barisan data yang lebih fleksibel. Nah, fleksibelnya ini gimana? Itu didapat dari benefit menggunakan pointer tadi. Di sini ya. Di sini ketika pertama kali kita membuat linked list itu ada tiga poin yang harus kita masukkan ke dalam sebuah objek linked list ini. Nah, untuk linked list ini setiap satu objek ini sering disebut dengan node. Nah, dalam node itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama itu alamat. Nah, alamat di sini seperti yang saya katakan di atas, alamat itu sudah di-handle oleh operating system. Jadi ketika kita membuat node atau membuat satu objek ini, alamat sudah otomatis terbuat. Nah, di sini saya contohkan mungkin 01 seperti tadi ya, dalam bentuk hexa. Lalu berikutnya ada value. Nah, untuk value ini karena kita menggunakan yang namanya struct ya, struct ataupun kelas di dalam C++. Jadi untuk value-nya ini tidak hanya satu angka atau satu value seperti di atas tadi yang cuma 4. Di sini untuk value bisa kita masukkan mungkin seperti nama, mungkin bisa nilai IPK. Nah, itu bisa banyak untuk value-nya. Nah, di sini tapi untuk kali ini kita contohkan mungkin dengan integer saja. Di sini mungkin kita contohkan value-nya adalah 4. Nah, lalu di dalam sebuah struct atau kelas yang sebagai blueprint dari node ini, kita perlu membuat satu buah pointer yang namanya next. Nah, di next ini
di next ini berguna untuk menunjuk note berikutnya. Jadi mungkin untuk analogi yang paling jelas ya, untuk linked list ini adalah sebuah kereta. Jadi ketika ini adalah kepala kereta, itu perlu menggandeng gerbong berikutnya, atau kalau di dalam linked list adalah node. Nah, di dalam next ini kita akan menunjuk ke node berikutnya. Di sini kita contohkan node berikutnya itu 5 di sini, alamat kelima. Nah, di gerbong kepala ini kita perlu menghubungkan variabel pointer next ke alamat gerbong berikutnya atau node berikutnya. Sini ya. Nah, di node kedua itu juga bakalan mempunyai value dan next. Ini bisa kita masukkan 5. Nah, ini ya. Di sini saya akan contohkan untuk 2 dulu. Jadi ini indeks pertama, lalu indeks kedua. Di sini ketika indeks sudah berakhir di akhir itu kan kita nggak punya node berikutnya untuk ditunjuk ya. Nah, di variabel pointer next ini bakalan berisi 0 yang artinya void atau artinya tidak ada apa-apa di situ, variabel kosong gitu. Nah, di sini untuk teori dasar dari linked list, yaitu sebuah node yang menunjuk ke node-node berikutnya sehingga dapat dibaca sebagai list. Nah, di sini ketika program baca itu dari awal sini ya. Jadi di dalam program kita butuh satu variabel pointer, namanya itu head. Nah, di sini untuk head itu berisi alamat dari node pertama. Jadi ketika program atau komputer membaca itu pertama dari head kita sudah punya alamatnya 0x1, lalu kita akan mungkin mengolah data, mengambil data, ataupun sekedar mengoutputkan dalam bentuk teks di value ini ya. Nah, ketika value sudah dibaca, lalu program akan lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu melihat pointer next ke node berikutnya. Nah, di node berikutnya ini value bisa dibaca lagi. Ini bisa dikatakan dengan indeks kedua. Nah, ketika program ingin membaca data berikutnya tetapi ternyata isinya void atau isinya 0, maka iterasi linked list itu sudah selesai. Nah, ini tadi untuk bagaimana cara kerja membaca value dari linked list. Nah, terus kenapa kok linked list ini ada, kenapa nggak pakai array gitu. Nah, di sini kelebihannya dari array pertama adalah scalability. Nah, di dalam array itu kan di awal kita udah memberikan preset ya. Pertama misal kita membuat array 10 indeks. Nah, di sini ketika runtime itu ketika array sudah penuh itu sudah tidak bisa di assign atau tidak bisa di scale. Nah, beda dengan linked list di sini ya. Semisal pertama kita cuman punya 2 data, tapi kita mau nambah data nih. Kita nggak perlu membuat preset pertama, misal linked listnya cuman 10 node atau cuma 20 node, itu tidak perlu. Tapi di sini nanti kita bakalan tinggal nambahin node-node berikutnya. Atau kalau dalam analogi kereta tadi gerbong-gerbong berikutnya tinggal disambung gitu. Nah, sini
Misal saya mau menambahkan data berikutnya ya. Ini kita bakalan buat instance dari struct atau class di atas yang sudah kita buat. Nah, di akhir ini di pointer 0, pointer yang terakhir yang awalnya 0 bakalan menuju ke alamat berikutnya. Di sini misal 10 atau 9 dia. Nah, di sini tadi yang 0 ini bakalan punya alamat berikutnya. Lalu kita mengassign value misal 6. Nah, di akhir ini dia bisa menggunakan bisa dimasukkan dengan 0. Nah, ini tadi ya. Ini kelebihan menggunakan linked list dibandingkan dengan array biasa, yaitu bisa scalability tanpa ya artinya bisa ditambahkan datanya, tidak seperti array yang sudah di preset di awal, sudah tidak bisa ditambah lagi dari preset tersebut. Nah, ini tadi ya, semoga dapat dipahami untuk teori dari linked list ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.